Syahadat itu ketauhidan. Ya, ketauhidan itu linier dengan kecerdasan intelektual. Semakin intelektual IQ kita kuat, maka semakin kita itu tahu bahwa nilai-nilai ketauhidan ketuhanan, semakin kuat keimanan kita. Dan dari situ kita akan bisa bersikap moderat. Spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Jadi sebetulnya cara kita berhubungan dengan Tuhan itu dengan cara apa sih? So kita semakin cerdas spiritual kita, semakin tinggi kecerdasan spiritual kita. Dan akan membuat kita menjadi moderat. Sekali lagi ujungnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Ditjen Bimas Islam mengadakan sayembara penulisan buku umum keagamaan. Dan sayembara ini diikuti oleh 400 lebih dari seluruh Indonesia. Dan hanya diambil 30 pemenang yang lolos untuk ke tahap selanjutnya. Dan salah satu pemenangnya dari 30 tersebut ada di Kabupaten Rembang. Mau tahu salah satu pemenang dari 30 peserta tersebut? Beliau adalah Bapak Ahmad Fahimi, Kepala MI Negeri 1 Rembang. Sudah kita hadirkan di studio. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Pangestunipun, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ini kita akan ngobrol-ngobrol gayeng ya bersama Bapak Fahimi. Nah, ini juga baru saja dari Kemenak Rembang mengumumkan ada yang juara. Salah satu ini Bapak Fahimi ini juara satu sayembara buku ya Pak ya, buku umum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan berbicara sekilas profil, perjalanan karir, dan prestasi. Beliau ini juga termasuk penggiat literasi ya Pak ya, di Rembang, di Kabupaten Rembang. Buku-bukunya bahkan bukan hanya yang kemarin dapat juara. Ternyata juga banyak sekali yang dapat juara. Oke, bagaimana Pak? Prestasi Bapak ini hebat sekali. Kunci raihan prestasinya itu seperti apa Pak? Kok bisa sampai menang tebus juara satu terus Pak? Alhamdulillah Mbak Ismu, semuanya itu berkat ridho dari orang tua saya. Jadi saya kalau ditanya kunci kesuksesan itu apa, patuhlah pada orang tua, wabil khusus ibu. Itu kunci. Jadi insya Allah segalanya akan berjalan dengan baik ketika kita patuh pada orang tua kita. Bagi itu Pak ya, mungkin bisa diceritakan Pak prestasi dan perjalanan awal karir Bapak. Awal-awal kok sudah melejit sekali di Rembang ini apalagi. Ya, bermula saya itu kepala madrasah ibtidaiyah swasta. Jadi saya ASN tahun 2005, kemudian saya menjadi kepala MIS Darussoleh Karanglijak Kragan. Kemudian di 2021 itu saya ikut anugerah guru berprestasi tingkat nasional. Kebetulan juara satu se-Indonesia. Se-Indonesia ya Pak ya. Alhamdulillah kemudian dipromosikan dari kepala MIS 1 Rembang ini. Ya, itu sekilas prestasi singkat saya. Untuk literasi sendiri ya Pak ya, Bapak ini apalagi guru ya. Itu bagaimana Pak? Kembang menuliskan mengajar ya. Kalau guru itu ya rata-rata mengajar juga ini. Nah, untuk mengembangkan kemampuan tulis menulisnya tuh bagaimana Pak? Jadi gini Mbak Ismu, sebagai kepala madrasah itu kan kalau gurunya sudah baik-baik semua. Kebetulan di Min 1 Sedan, Min 1 Rembang itu gurunya alhamdulillah baik-baik. Jadi kita itu hanya sebagai manajer mengontrol ya. Di sela-sela waktu luang saya ketika saya di kantor itu saya mencoba untuk menyalurkan bakat menulis saya. Nah, gitu. Jadi saya memang suka menulis. Karena saya itu kalau di dunia psikologi, saya itu orang intuiting kalau dalam Steven. Ya, itu memang lambangnya buku dan enak kalau dalam buat menulis itu. Gitu ya Pak. Ya. Berarti jadi hobi ya Pak ya? Ya, salah satunya hobi saya. Dan dari kecil ya Pak? Enggak sih sebetulnya. Enggak. Jadi saya itu terinspirasi menulis ketika juara satu nasional guru berprestasi. Saya ditanya, produknya apa? Saya pada saat itu hanya sebuah karya tulis jurnal. Sebuah jurnal, maka pada saat itu saya terdorong untuk menulis. Alhamdulillah ternyata enggak lancar-lancar. Selama 3 tahun sudah jadi 3 buku ini, dan ini yang terakhir yang buku keempat yang juara satu penulisan sayembara. Ya. Betul. Oke, berarti buku yang pernah ditulis berarti ini 4 ini ya Pak ya? Iya betul. Sudah jadi buku, ini yang sudah jadi buku dan ada ISBN-nya semua. Yang pertama adalah Hidup Mencari Berkah. Ini adalah buku tentang pengalaman saya ketika jadi santri dalem di Pondok Darul Ulum Jombang. Harapan saya pemirsa ketika membaca buku ini memberikan motivasi kepada bagi mereka yang mungkin kesulitan dalam ekonomi untuk bisa sukses. Kendala ekonomi itu
bukan halangan kita sukses. Ini terbukti. Oh, Jadi pengalaman saya jadi santri dalam. Oh, gitu ya. Berarti Di Pondok belajar dari Darul Ulum. pengalaman ya, Pak? Betul. Ini yang buku pertama. Kemudian buku kedua ini, nah ini agak tebal ini, lumayan Wah, ini. Ini gitu. novel ini. Ini kalau dibuat sinetron bagus ini. Promosi ya mungkin. Ini judulnya Cinta di Bawah Telapak Kaki Ibu. Jadi ini perjalanan kehidupan saya sebetulnya dalam kehidupan pribadi saya itu saya tuliskan dalam sebuah novel lah ini. Ini ya inspiratif sekali sebetulnya. Iya, bahkan Jadi, fiksi ada ya Pak ya, fiksi ada. Ini Ada. semi fiksi sebetulnya. Oh, gitu ini ya. karena based on the true story ya. Oh, ya, terus. Tapi saya kembangkan sebagai bahasa sastra. Inti dari buku ini bahwa pilihan ibu itu tidak pernah salah bagi saya. Makanya Tadi ya, Pak, Cinta ya, di Bawah kunci. Telapak Kaki Ibu. Ini Iya. pilihan ibu tidak pernah salah. Terus kemudian alhamdulillah 2022 saya jadi petugas haji. Nah, selama jadi petugas haji tersebut, saya itu membuat reportase, laporan dari sana, saya kirimkan di Humas, termasuk di Suara Merdeka, di Muria News, Lingkar TV, kemudian saya menjadi koresponden tetap mereka. Pada saat saya di Tanah Suci. Oh, gitu ya, Pak. Kemudian Petugas kumulan tulisan itu saya bukukan menjadi serba-serbi haji di masa pandemi Oh, 2020. saat itu masih masa Masih pandemi ya, Pak? ya? masa pandemi. Itu alhamdulillah enak sekali haji pada saat itu. Sampai sekarang juga enak. Soalnya Alhamdulillah. semua kepengen balik lagi. Iya, Pak. Doakan Bapak. Ini sudah ISBN juga alhamdulillah. Oh, udah ISBN. Semuanya udah ISBN ya, Pak ya? Ya. Kalau yang ini the last one, the best. Ini. Jadi kenapa saya nulis ini sih? Motivasi saya. Pada saat itu saya itu selalu tertantang untuk hal-hal yang kadang-kadang membuat adrenalin saya meningkat. Jadi kalau seperti ini sudah tidak menantang bagi saya karena fiksi itu apa itu kadang-kadang ya. Iya. Ini cuma pengalaman, yang ini reportase. Nah, kalau yang ini benar-benar menguras tenaga dan pikiran saya karena bikin uban di rambut saya tumbuh 50%, lebih banyak. Iya. Karena ini luar biasa ini. Oh, berarti yang Maenang Sayembara itu yang ini ya, Pak? Ya, yang Mungkin ini. bisa diceritakan, Pak, sekilas tentang Sayembara itu kok bisa terbit buku yang dapat juara 30 itu ya, Ya Pak ya? begini, nanti begini. Jadi Bimas Islam, Dirjen Bimas Islam, khususnya Direktorat Urusan Agama Islam, Subdit Kepustakaan itu menyelenggarakan sebuah kegiatan namanya Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam. Itu judulnya. Dan di situ ada sekitar 465 peserta pada saat itu yang mengirimkan naskah berupa proposal. Oh, berarti masih proposal ya? Iya, jadi Maret itu kita ngikut ngirimkan proposalnya. Proposal minimal 10 halaman dengan berbagai ketentuan selingkungnya, aturan-aturan penulisan proposal itu. Nah, kemudian saya coba ikutlah. Karena bagi saya itu menantang. Karena ilmiah banget. Bukunya harus ilmiah. Oh iya. Ilmiah banget. Kalau yang ini kan semi-semi ilmiah ya. Kalau ini benar-benar sangat ilmiah. Ya referensinya bahkan juga itu ya, Pak ya? Ini referensinya aja bisa satu bab ini. Wah, Ini referensi saja ini. Nah, ini referensi saja ini loh. Jadi itu membuat saya tertantang, Mbak. Ya alhamdulillah dari berbagai proposal yang masuk itu saya termasuk dari 30 peserta terpilih. Karena memang dipilih 30 peserta dengan proposal terbaik. Ya, kemudian mulai April sampai Mei, 30 peserta itu diwajibkan menyelesaikan bukunya. Jadi saya harus menyelesaikan buku seperti ini selama 2 bulan. Nah, ini yang bikin uban di rambut saya semakin banyak. Ya, judulnya Pak, alasan pilih judul ini bisa dilihat ke pemirsa ya Pak ini ya? Bagus Judulnya. ini kemarin ini saya pertahankan di hadapan para profesor sebagai panelis ini. Oh, gitu ya. Betul ini. Karena baru 5 kecerdasan dalam rukun Islam sebagai penguat moderasi beragama. Memahami rukun Islam yang 5 dengan pendekatan 5 kecerdasan itu akan dengan mudah menemukan nilai-nilai moderasi beragama. Gitu loh. Gitu ya. Jadi saya tuh mengangkatnya 5 seperti itu temanya. Jadi sebetulnya saya pilih itu kan di dalam sayembara itu kita boleh memilih 5 tema besar ya. Ada tema tentang moderasi, ada tentang demokrasi, ada tentang gender, ada tentang radikalisme, dan ada tentang penguatan NKRI. Nah, itu ya. Berarti ada berbagai ada 5, itu ya Pak ya? 5 dari masing-masing itu. Tapi nggak kok semuanya apa dikategorikan, cuman silakan milih dari tema besar itu. Tema. Gitu. Dan saya milih moderasi karena alhamdulillah pada saat Maret kemarin saya ikut diklat penguatan moderasi beragama, penggerak moderasi beragama
Dari situ saya banyak punya inspirasi bahwa sebetulnya nilai-nilai intoleransi yang ada di masyarakat yang bisa dikatakan sedikit anti moderasi beragama itu kan bermula dari kedangkalan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil keagamaan. Mereka menafsirkan dalil-dalil itu secara dangkal gitu loh. Sebetulnya kalau gali semakin dalam, semua akan moderat. Oh gitu. Semua akan moderat kalau kita benar-benar paham. Ya, Islam rahmatan lil alamin. Kan seperti itu. Dari sini saya kupas bahwa dalam rukun Islam pun nilai moderasinya itu sudah ada. Jadi Islam itu benar-benar sudah moderat. Tinggal bagaimana kita sebagai manusianya, umatnya bersikap moderat. Ya, sikap yang diperlukan. Ya, Pak ya. Pak, ini kira-kira berarti isinya buku ini itu tentang apa aja nih Pak? Boleh dijelaskan ini Pak. Ini yang penting Mbak Ismo ya. Jadi buku ini sebetulnya saya menguraikan tentang kecerdasan yang terkandung dalam 5 rukun Islam. Coba rukun Islam yang pertama apa Mbak? Baca saya. Sahadat. Sahadat itu ketauhidan. Ya, ketauhidan itu linier dengan kecerdasan intelektual. Semakin intelektual IQ kita kuat, maka semakin kita itu tahu bahwa nilai-nilai ketauhidan ketuhanan semakin kuat keimanan kita. Dan dari situ kita akan bisa bersikap moderat. Oh, gitu. Yang kedua. Tentang itu ya Pak ya, berarti 5 itu tuh dibahas itu tadi ya? Bahas banget di sini secara detail. Udah rinci detail ya Pak ya? Rinci, detail. Semuanya berbasis library research. Jadi di sini saya banyak sekali kajian referensi-referensinya itu. Yang selanjutnya sholat. Sholat itu linear dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Jadi sebetulnya cara kita berhubungan dengan Tuhan itu dengan cara apa sih? Sholat. Tapi sholat nomor 2 Pak? Iya benar. Iya, sholat nomor 2. Sholat nomor 2. Dari disitulah kemampuan spiritual kita. Kita itu sholat harus khusyuk. Semakin khusyuk kita, semakin cerdas spiritual kita, semakin tinggi kecerdasan spiritual kita. Dan akan membuat kita menjadi moderat. Sekali lagi ujungnya adalah sikap yang moderat. Yang ketiga, rukun Islam ketiga, zakat. Zakat itu kecerdasan apa kira-kira? Zakat mau. Coba tebak. Fitrah mengasihi. Nah, kecerdasan apa? Sosial ya. 100, pinter Mbak Isu ini ya. Udah iya ya Pak ya. Iya ya. Betul, kecerdasan sosial. Sosial ya Pak. Jadi semua hal-hal dalam Islam yang berhubungan dengan ketuhanan itu tidak ada yang hanya ketuhanan belaka, tapi semuanya berhubungan dengan sosial. Contoh, kita itu kalau tidak bisa puasa, kan bayar fidyah. Fidyah diberikan pada siapa? Ya, kalau bayar dam disuruh apa? Ya, nyembelih. Terus dikasihkan apa? Dikasihkan yang itu berarti nilai-nilai sosialnya tinggi. Terus yang gampang ini, yang keempat. Puasa, kecerdasan emosional. Hawa nafsu ya Pak, ya, jadi kita itu bisa mengontrol hawa nafsu, mengontrol sikap, mengontrol apa itu dengan puasa. Dari di sini saya kupas tuntas ini hubungan antara kecerdasan emosional dengan puasa. Dan hubungannya langsung ke moderasi beragama. Pasti muaranya pasti seperti itu. Moderasi beragama. Pasti muaranya. Yang terakhir, apa kira-kira kecerdasan apa? Ada yang tahu? Kalau tahu tak kasih. Dikasih buku iuran siapa? Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Ini kan nanti ya milik Kementerian Agama. Jadi ini nanti semuanya milik Kementerian Agama. Kita sudah dibeli sama pemerintah hak cipta kita. Jadi, tapi bisa ya, legalnya bisa dibeli. Oh, bisa. Karena ini apa? Tidak diperdagangkan. Oh, beda. Tidak diperdagangkan. Milik negara. Ya? Milik negara. Kita kemarin sudah tanda tangan akuisisi. Ya, kita pernyataan. Jadi yang terakhir tadi Mbak, kecerdasan finansial. Umat Islam itu harus kaya. Umat Islam harus kaya. Ya, bagaimana sampean mau haji sekarang kalau sampean nggak punya uang? Ya, betul, Pak. Kaya itu penting supaya apa? Terhindar dari hal-hal yang mengkafirkan kita, ya. Sayyidina Ali kan bilang seperti itu. Kekufuran itu mendekatkan diri pada kekafiran. Maka kita harus kaya, kita harus cerdas dalam finansial, menata ekonomi supaya kita bisa berdakwah, kita bisa macam-macam lah. Muaranya haji, sebetulnya haji itu mendorong kita itu untuk bisa kaya, untuk bekerja, untuk bisa menata keuangan sebaik mungkin sebagai umat Islam. Apalagi di Indonesia ya Pak, jauh ya Pak. Semakin itu. Ya, oke, berarti bukunya ini ya Pak ya. Bisa dilihatin gini Pak dulu. Ini kecerdasan dalam rukun ini Islam. Ada editornya ini Mbak Dewi Pratiwi ini, teman saya editornya ini suruh bantu saya untuk mengedit tulisan-tulisan karena memang
gimana ya, kalau sudah namanya sayembara itu yang berat itu selingkungnya. Selingkungnya itu aturan-aturan detail. Contoh, dalam satu paragraf tidak boleh lebih dari beberapa baris, itu ada. Iya, oke. Itu selingkungnya detail banget. Apalagi ada cek turnitinya harus di bawah 15%. Iya. Plagiasinya harus di bawah Plagiasi ya 15%. Pak ya? Iya. Terus kemudian ceknya saya sekarang tidak hanya turnitin, cek AI, artificial intelligence. Oh iya, sekarang pakai Wah, AI Pak. ini kena cek semua ini. Udah bagus sekali Pak, ini masuk 30 ya, udah kena cek semua ya Pak ya. Sudah Jadi sampai saya sayembara. nulis ini. Saya langsung nulis gini lagi tuh pikir-pikir saya. Karena apa, ini sebetulnya saya ngangkat 11 variabel penelitian. Jadi kalau dalam sebuah tesis atau mungkin disertasi atau mungkin skripsi itu kan kita dalam penelitian itu ada beberapa variabel gitu ya. Satu variabel moderasi, variabel apa itu. Kalau ini saya mengangkatnya itu 11 variabel. 5 subvariabel rukun Islam, 5 variabel kecerdasan, Tadi tambah yang kecerdasan 1 5. variabel moderasi. 11 variabel. Iya, yang ujungnya ke moderasi tadi Iya. ya Pak ya. Islam. Jadi Alhamdulillah. untuk ini Pak ya, langkah selanjutnya mungkin untuk pemirsa buku ini, dampak langkahnya. Pak. Jadi setiap penulis dalam sayembara ini harus bisa menjelaskan gunanya, dampaknya ketika membaca buku ini apa. Jadi kalau dalam dunia moderasi, kita diklat moderasi beragama itu kan ada iceberg analisis sama U-proses. Jadi menganalisa fenomena sosial yang terjadi. Intoleransi itu terjadi karena apa? Mulai dari pertama itu kan event. Kenapa ada orang yang berbuat intoleran? Itu dilihat. Bawahnya event itu apa? Frame, pattern, polanya itu kenapa? Seperti misalnya ada pengajian-pengajian yang intoleran di YouTube gitu. Terus dibahas lagi sistem struktur. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya kebebasan pasca reformasi. Semakin bebas. Lah, dibahas lagi. Orang itu kenapa sih berpikiran seperti itu? Nah, mental model. Karena orangnya itu menafsiri dalil-dalil keagamaan dengan dangkal. Itu tadi ya Pak ya. Jadi tujuannya setelah ini adalah mulai yang dari bawah ini, redesigning ya. Jadi reframing, reacting, jadi itu saya angkat. Dari bawah itu mental modelnya kita rubah. Terus kemudian polanya akan kita rubah, semuanya kita arahkan menjadi moderat. Jadi setelah membaca buku ini, harapan saya para pembaca itu akan semakin moderat lah gitu loh. Oh iya, iya Pak. Kalau kita lihat emang di sekarang kan banyak media sosial ya Pak ya, yang ngekat ayat seperti itu ya Pak. Betul. Kalau kita tidak tahu hadisnya itu dhaif enggak. Dan seperti itu sekali kan buahnya ya Pak ya. Nah ini kan juga tidak diperjualbelikan ya Pak ya. Iya betul. Ya itu berarti kalau pemirsa mau baca ini. Nunggu nanti dari pemerintah itu 2025 ini kan akan dicetak menggunakan anggaran 2025. Jadi nanti akan tersedia di perpustakaan mungkin di kampus-kampus, mungkin di mana-mana. Dan saya sebagai penulisnya pasti dapat bagian. Oh gitu ya, dapat ya? Iya. Penulisnya udah dapat kemenangan. Iya. Udah dapat bagian ini buku-bukunya ini karena ini fenomenal sekali dan ini menulis itu apa nih Mbak? Oleh-oleh kita buat anak cucu. Oh iya. Jadi tenang ya Pak ya? Bener. Sampai dikatakan hebat, mana buku karyanya? Ya, karyanya. Kalau kita sudah tuliskan seperti itu, oh itu loh karyanya kakek. Ketika saya jadi kakek itu loh. Ternyata ini tulisannya. Dan insya Allah gitu ya. setelah ini saya akan mengembangkan berbagai buku lagi. Karena saya itu ya seneng gitu aja. Iya, saya juga lihat soalnya Pak di Min 1 itu ada guru sakti ya Pak ya? Iya bener, satu guru, satu buku untuk literasi. Karena saya dulu itu fasilitator daerah literasi, Fasda literasi. Jadi dari program MIKR Kementerian Agama itu saya jadi Fasda literasi tahun 2021. Kemudian upgrade menjadi Fasda kepala madrasah tahun 2022. Jadi ini saya kembangkan. Fasda literasi kok nggak bisa bikin buku. Harus bisa. Oke. Jadi itu tadi pemirsa tentang buku ya, sayembara dari Ditjen Bimas Islam. Tentang sayembara buku umum itu tadi banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hal yang bisa kita ambil dengan apalagi dari pengamalan Bapak Fahmi sendiri. Wah, sangat inspiratif. Dan bagi yang ingin mau juga tadi Bapaknya sudah menawarkan diri kalau mau belajar menulis dari awal dibimbing. Nanti cek turnitinya Pak, dibantu. Apalagi sekarang ada cek AI ya. AI juga seperti nanti bisa dibantu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Mbak Ismu. Kesedan beli emas,
Emas tua, mahal harganya. Kita bangga dengan Bimas, makin hari makin membahana. Oke pemirsa, obrolan gayeng KUA Kecamatan Sedan. Jangan lupa subscribe, like, share YouTube channel KUA Sedan Official. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.